Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami kembali pemuda di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah ini bukan hanya sekedar materi saja, tapi apa yang akan kami diskusikan nantinya, renungkan bersama, ini boleh membawa kami untuk makin menyerupai, untuk makin imaging the Triune God, makin serupa dengan Allah Tritunggal. Sehingga ya Tuhan, komunitas kami boleh menjadi komunitas yang dimana Tuhan hadir, komunitas yang dimana juga kasih Tuhan bisa ada, dan kami boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan tolong pimpin, biarlah apa yang didiskusikan ini benar-benar boleh membawa komunitas kami, komunitas pemuda di tempat ini, menjadi komunitas yang serupa dengan komunitas Allah Tritunggal. Tuhan tolong berkati, berilah hikmat bagi hamba-Mu di tengah segala kekurangan yang ada, dan kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan dan boleh memberikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, mungkin akan ada sedikit singgungan ya dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Ardian minggu yang lalu, tapi juga ada hal-hal yang bisa kita lebih jauh lagi renungkan bersama. Ya, saudara-saudara sekalian, mungkin sebagai intro ya, seringkali ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, kita berpikir bahwa ini doktrin yang kurang praktikal ya, semata-mata hanya sekedar teori. Kan kalau kita bicara Allah Tritunggal, pertama-tama biasanya yang dibahas adalah bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal, ya kan? Jadi biasanya Allah Tritunggal dikaitkan, dibicarakan dengan konseptual ya. Jadi misalkan satu substansi, tiga pribadi ya, satu natur, tiga pribadi. Ini yang biasanya kita bicara ketika kita membahas tentang Allah Tritunggal. Atau mungkin lebih jauh kita akan bicara tentang ilustrasi-ilustrasi apa yang bisa cocok untuk menjelaskan Allah Tritunggal, ya kan? Misalkan ilustrasi apa saja? Ada yang mau kasih pendapat? Ilustrasi apa yang bisa biasanya dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal? Ya, H2O begitu ya. Kemudian juga 1 kali 1 kali 1, bukan 1 tambah 1 tambah 1. Ya, apa lagi? Ya, air ya yang berubah wujud begitu ya. Nah, tapi nanti kan setiap ilustrasi itu kita akan kritisi ya. Oh, ini kurangnya di masalah pribadinya ya. Ini kurangnya di dalam naturnya. Nah, ya jadi seakan-akan Allah Tritunggal cuma sekedar formula saja ya, dan kita mau mencari formula yang pas itu untuk apa? Bagaimana formula yang pas untuk bisa menjelaskan Allah Tritunggal? Atau ada juga orang yang takut belajar Allah Tritunggal karena kalau keliru nanti jadi bidat. Misalkan contoh kan ya, ada orang menjelaskan Allah Tritunggal dengan mengatakan ya itu seperti seorang pria yang bekerja sebagai guru, kemudian nanti dia bisa jadi orang tua, atau nanti dia bisa jadi sopir misalkan begitu ya. Nah ini wah khawatir karena ini dibilang bidat ya. Ini bidat apa? Ada yang tahu? Ya, bidat modalisme ya, dari kata dasarnya modes. Jadi ada 3 mode saja, tapi 1 pribadi. Nah ini kan keliru, padahal 3 pribadi, tapi 1 natur, 1 natur Allah, 1 substansi ilahi. Nah, jadi ada yang anggap itu hal yang kering ketika bicara Allah Tritunggal, atau ada yang khawatir jadi salah, jadi bidat, sehingga tidak mau membahas tentang Allah Tritunggal. Padahal saudara-saudara sekalian, Allah Tritunggal itu adalah dasar untuk keselamatan kita ya, dasar untuk keselamatan kita. Kita beriman karena Roh Kudus yang membawa kita untuk beriman. Kita ditebus oleh karya Kristus, dan penebusan kita dirancang, ditetapkan oleh Allah Bapa. Maka kenapa mesti kenal Allah Tritunggal? Karena ini dasar untuk keselamatan kita. Nah, hari ini kita tidak akan membahas sisi itunya, sisi soteriologinya, tapi kita ingin bahas tentang kaitan Allah Tritunggal dengan komunitas. Dengan komunitas. Karena jelas sekali Allah Tritunggal adalah Allah yang berkomunitas.
Ya, jadi kita memiliki Allah yang berkomunitas, bukan Allah yang tanpa komunitas. Nah, dengan demikian kita bisa belajar berelasi dari Allah Tritunggal. Nah, jadi kita ingin lihat relasi macam apa yang ada di dalam Allah Tritunggal. Relasi di dalam Allah Tritunggal adalah relasi kasih. Ya, relasi kasih. Nah, jadi relasi kan ada banyak macam ya di dalam dunia ini. Ada relasi yang bersifat cari untung, kan begitu ya, transaksional saja. Kalau saya perlu baru ya saya berelasi. Kalau sudah tidak perlu lagi ya sudah nggak usah berelasi lagi. Ya, ini kan relasi transaksional. Ya, ada relasi manipulatif, ya kan? Ya, baiklah kepada orang itu supaya bisa dapat sesuatu. Ini relasi manipulatif. Ada juga relasi toksik, relasi yang merusak, kan ya, bukan membangun. Tapi ini bukan relasi Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal relasinya adalah relasi kasih. Kenapa bisa demikian? Karena Allah kita kasih adanya. Ya, mari coba kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama ya. 1, 2, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara, Allah adalah kasih. Ini tidak mungkin bisa terjadi kalau Allah kita bukan Tritunggal. Ya kan, bagaimana bisa mengasihi kalau dia hanya satu pribadi? Nah, kalau cuma satu pribadi, maka itulah monoteis murni ya. Cuma satu pribadi. Satu pribadi tidak mungkin bisa mengasihi. Karena namanya kasih berarti perlu objek. Agustinus itu mengatakan kasih itu berarti ada yang dikasihi, kemudian ada yang mengasihi, dan ada kasih itu sendiri. Nah, ini gambaran Agustinus tentang Allah Tritunggal ya. The loved one, siapa itu? Kalau dalam Allah Tritunggal berarti siapa the loved one-nya? Anak ya. Yang dikasihi kan ya, anak. Lover-nya siapa? Bapa. Dia yang mengasihi. Dan love itself adalah siapa? Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus yang mengaitkan antara Bapa dan anak, kata Agustinus. Jadi bicara kasih paling tidak mesti ada 3 elemen ini. Ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, dan ada kasih itu sendiri. Nah, jadi tidak bisa hanya satu pribadi. Allah yang monoteis murni tidak bisa dikatakan Allah adalah kasih. Itu tidak mungkin bisa. Atau Allah yang politeis ya, yang semua ada banyak pribadi dan saling bertentangan satu sama lain. Itu jelas tidak ada kasih. Kalau bertentangan satu sama lain, maka pasti tidak ada kasih di dalamnya. Nah, jadi yang ada kasih yang mana? Ya, Allah Tritunggal. Ada satu kesatuan, satu substansi, tapi ada 3 pribadi. Ya, tidak usah tanya kenapa mesti 3 ya, memang 3 ya dalam Alkitab. Tidak usah jadi 4, 5 dan seterusnya. Tetapi yang pasti ada pribadi yang berbeda-beda dan di dalamnya ada satu kesatuan. Nah, dengan demikianlah kasih itu bisa ada. Bukan monoteis murni, tapi bukan politeis, tapi Tritunggal, sehingga bisa ada kasih di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah yang adalah kasih menciptakan manusia yang serupa dengan gambarnya. Berarti manusia yang juga harusnya mengasihi kan ya. Jadi kita ini dipanggil sebagai manusia untuk imaging ya, untuk menyerupai, untuk menjadi sama seperti Allah Tritunggal. Ya, sama dalam apa? Dalam mengasihi. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita ketika menghayati image of God ya, bagaimana kita menghayatinya? Coba ditanya dulu ya. Seringkali bagaimana menghayati image of God? Allah menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Maka bagaimana kita hidup sebagai gambar dan rupa Allah? Biasanya kita mengartikannya bagaimana? Adakah yang bisa berikan jawaban? Bagaimana kita menghayati gambar dan rupa Allah? Tugasnya apa sebagai gambar dan rupa Allah? Boleh?
Hah? Oh, beranak cucu. Oke. Ya, ini lumayan ini ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain apa kira-kira? Gimana kita menghayati gambaran rupa Allah? Ada? Nggak yakin kalau gambaran rupa Allah ya. Ya, ya biasanya itu kita menghayati gambar dan rupa Allah secara individual ya, secara individual ya. Maksudnya begini, misalkan contoh ya, oh Allah itu adil, maka saya harus jadi adil. Oke, individu masih ya. Allah itu kasih ya, tapi kasihnya ya saya juga yang mengasihi sendiri. Nah ini seringkali kita hayati secara individual. Tapi kalau kita lihat di dalam kaitan dengan Allah Tritunggal ya, justru kita harus menghayati kasih itu di dalam apa berarti? Bukan secara individual tapi secara komunal. Ya, secara komunal. Nah, jadi ini jarang saudara untuk kita merenungkannya bagaimana kita menghayati diri kita sebagai gambaran rupa Allah di dalam komunitas. Nah, kita biasanya menghayati gambaran rupa Allah secara individu. Nah, ini mungkin akhirnya lebih dipengaruhi oleh dunia individualisme ya dibandingkan dengan Alkitab. Nah, Alkitab memanggil kita untuk menghayati gambaran rupa Allah sebagai komunitas. Nah, jadi berarti kita tidak bisa jalankan sendiri kan ya, tanpa ada komunitas. Kita butuh komunitas baru kita bisa imaging God. Kita butuh komunitas baru kita bisa jadi serupa dengan Allah Tritunggal. Nah, ini saya kira poin yang sangat penting untuk kita sama-sama renungkan. Jadi menjadi orang Kristen perlu komunitas. Karena kalau tidak ada komunitas, kita tidak bisa menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Nah, jadi kita perlu komunitas, tapi bukan komunitas yang artifisial ya, atau superficial ya. Superficial ya cuman di luar begitu ya. Artificial ya dengan ini ya, dengan apa? Biasanya kan artificial itu dengan mesin kan ya. Itu bukan komunitas yang benar ya. Tuhan mau kita punya komunitas yang genuine memang, komunitas yang tulus dan komunitas yang mengenal satu sama lain, genuine sekaligus intimate, sehingga bisa ada kasih. Ya, kalau kita tidak punya komunitas yang genuine dan intimate, sulit untuk bisa ada kasih. Ya, yang ada nanti bolak-baliknya seperti yang tadi itu ya, relasi yang bersifat cari untung, relasi yang bersifat manipulatif. Ya, kalau relasinya tidak genuine dan intimate. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana itu relasi yang genuine dan intimate nanti. Ya, tapi mari kita coba hayati ini ya. Kita coba renungkan bersama-sama bagaimana menjadi gambar dan rupa Allah bukan hanya secara individu saja, tetapi secara komunal. Secara komunal. Nah, tadi sudah ada contoh ya. Jadi gambaran rupa Allah beranak cucu dan bertambah banyak. Ini sudah lumayan komunal ya, karena kan berarti perlu pasangan, perlu orang lain yang Tuhan akan berikan sebagai sesama wakil Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, ini sudah mulai ada pandangan komunal ya. Ya, kita coba masuk ya lebih jauh. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, masing-masing pribadi Allah Tritunggal itu pertama-tama ya, mereka menyatakan identitas diri dalam konteks relasi. Jadi masing-masing pribadi Allah Tritunggal menyatakan identitas dirinya itu di dalam konteks relasi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, misalkan contoh ya, ada Allah Bapa. Allah Bapa tidak mungkin jadi Allah Bapa kalau tidak ada anak kan ya. Sama juga Allah Anak tidak mungkin jadi anak kalau tidak ada Allah Bapa. Nah, ini kan relasional ya, relasional. Kita tidak mengatakan ya Allah Bapa itu adalah Bapa pada dirinya sendiri. Nggak mungkin, nggak bisa. Anak adalah anak pada dirinya sendiri. Juga tidak bisa. Anak adalah anak karena ada Bapa. Bapa adalah Bapa karena ada anak. Ya, begitu juga kalau dikaitkan dengan Roh Kudus ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, identitas itu dikaitkan dengan relasi dengan yang lain ya. Nah, saudara, ini berbanding terbalik dengan dunia modern ya, dunia kita saat ini. Dunia kita mengajarkan identitas didasarkan pada
individu, pada diri sendiri kan ya, bukan pada komunitas. Nah, jadi akhirnya kita tidak dilatih, tidak dibentuk untuk bergantung kepada orang lain ya, tetapi justru bergantung kepada diri sendiri. Misalkan seseorang itu dianggap punya identitas, seseorang dianggap berharga, punya jati diri berdasarkan apa? Pencapaian pribadinya. Misalkan, oh dia ini berharga karena dia kaya, ya, dia berharga karena dia sukses, dia berharga karena dia pintar, ganteng, cantik, ya silakan tambahkan sendiri. Tapi intinya itu berkaitan dengan diri sendiri. Nah, saudara, ini adalah self-expressive individualism ya. Jadi zaman kita adalah zaman yang dikatakan self-expressive individualism. Ini sudah beberapa kali saya munculkan istilah ini ya di dalam Pemuda, yaitu di mana masing-masing berpikir bahwa saya adalah saya kalau saya bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan saya. Ya, jadi keinginan saya inilah yang menjadi tuan bagi hidup saya. Dan saya baru menjadi berharga kalau saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Nah, ini akhirnya bukan berelasi dengan orang lain ya, tapi berelasi dengan diri sendiri. Ya, tapi berelasi dengan diri sendiri bukan relasi juga ya, karena nggak ada yang lain kan. Relasi berarti asumsinya ada yang lain. Nah, saudara, ini jelas bukan gambaran Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal, setiap pribadi itu berelasi dengan yang lain. Berelasi dengan yang lain. Saudara, di dalam Alkitab pribadi itu bersifat relasional, bukan individual. Ya, jadi pribadi bersifat relasional, bukan individual. Tadi kita sudah lihat ya, Bapa adalah Bapa karena ada anak. Anak adalah anak karena ada Bapa. Jadi pribadi itu bersifat relasional, bukan individual. Ini harus dipisahkan, saudara. Seringkali ada satu teolog mengatakan pribadi itu dan individu jadi digabungkan, padahal tidak bisa digabungkan. Pribadi ya pribadi, pribadi harus bersifat relasional kalau menurut Alkitab, bukan bersifat individual. Ya, misalkan ya, ambil contoh. Sebagai laki-laki ya, mari kita pikir begini. Bagaimana sebagai laki-laki memikirkan identitas yang bersifat relasional? Ini pertanyaan filosofis ya. Gimana sebagai laki-laki memikirkan memikirkan identitasnya secara relasional, bukan individual. Laki-laki memiliki identitas secara relasional bagaimana ya? Mulai berpikir misalkan, bagaimana nanti saya jadi suami yang baik? Wah, betul, bagus ya. Bagaimana nanti jadi suami yang baik ya? Ini relasional karena suami berarti asumsinya ada istri. Begitu juga sebaliknya ya. Perempuan, mari coba berpikir bagaimana nanti menjadi istri yang baik. Asumsinya berarti ada relasi dengan laki-laki. Ya, jadi bukan hanya berpikir segala hal yang berkaitan dengan diri sendiri ya. Misalkan contoh ya, bagaimana saya bisa menggenapkan keinginan saya, cita-cita saya, financial freedom, apalah segala freedom begitu ya. Bukan itu ya. Itu bukan pribadi yang berdasarkan Alkitab. Itu pribadi yang didasarkan pada individu. Alkitab ketika bicara pribadi bersifat relasional. Karena pribadi Allah Tritunggal didefinisikan secara relasional. Ambil contoh yang lain ya. Jadi kita ini kan harus dinilai di dalam komunitas. Misalkan contoh ya, si A ini seorang yang dikenal sebagai apa ya? Pemuda yang care kepada sesama. Nah, ini mulai bersifat komunal kan ya. Jangan cuma dinilai, oh dia ini pemuda yang pintar saja. Nah, itu belum cukup ya. Oh, ini pemuda yang teologinya tinggi. Ah, ini belum cukup. Dia mesti dikenal sebagai pemuda yang punya relasi dengan yang lain. Misalkan caring. Nah, itu kan relasi dengan yang lain ya. Melayani sesama, itu kan juga relasi dengan yang lain. Membangun hidup orang lain, berkorban bagi yang lain. Nah, ini kan relasional semuanya ya. Nah, jadi mari kita jadi pemuda yang
mengkaitkan diri dengan orang lain. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa atau kita menghidupi definisi pribadi berdasarkan Allah Tritunggal. Jadi jangan kita menghidupi definisi pribadi yang dari konsep dunia, yaitu pribadi yang bersifat individual. Bukan. Itu bukan cara menghayati kepribadian yang berdasarkan Alkitab. Cara menghayati kepribadian berdasarkan Alkitab, berdasarkan konsep Allah Tritunggal adalah bersifat relasional. Maka sudah seharusnya kita itu berada di dalam komunitas. Ya, kita tidak mungkin bisa mendefinisikan diri kita secara relasional kalau tidak ada di dalam komunitas. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini poin yang pertama tadi, pribadi harus didefinisikan secara relasional ya. Sekarang berikutnya ya, bagaimana ketiga pribadi Allah Tritunggal ini berelasi ya. Nah, jadi tadi kita lihat secara masing-masing bagaimana pribadi itu didefinisikan. Nah, sekarang interplay ya, atau cara berelasi dari ketiga pribadi ini seperti apa ya. Jadi tadi secara pribadi, sekarang di dalam hal berelasinya itu seperti apa. Yang pertama ya, di dalam Allah Tritunggal relasinya itu adalah relasi yang saling memuliakan. Saling memuliakan. Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa, Roh Kudus memuliakan anak. Jadi tidak ada yang memuliakan diri sendiri kan ya. Tidak ada kan di dalam Alkitab dikatakan Bapa mempermuliakan dirinya sendiri, tidak ada. Bapa mempermuliakan anak, dan anak mempermuliakan Bapa. Roh Kudus mempermuliakan Kristus. Nah, siapa yang mempermuliakan Roh Kudus? Kasihan, nggak ada habis opsi. Yesus yang mempermuliakan Roh Kudus. Tahu dari mana? Ya, satu kali Yesus mengatakan ada orang yang tidak percaya kepada Dia. Ada orang-orang yang mengatakan kamu kuasanya dari Beelzebul. Maka Yesus mengatakan, engkau menolak Roh Kudus, dan barang siapa yang menolak Roh Kudus, maka dan akhirnya terus menghujat Roh Kudus, dia tidak bisa mendapatkan pengampunan. Nah, maka di situ Yesus memuliakan Roh Kudus. Padahal yang ditolak siapa? Yesus kan ya. Tapi Yesus memuliakan Roh Kudus. Jadi Yesus bilang, engkau sebenarnya bukan menolak aku, tapi menolak Roh Kudus, dan barang siapa yang terus menolak Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Ya, mari coba kita lihat ya. Yohanes 17 ayat 1. Yohanes 17 ayat 1. Mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lihat ya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ada mutual glorification. Mutual glorification. Saling memuliakan. Sekali lagi ya, ini beda dengan konsep zaman ini, konsep modern, di mana yang terjadi bukan saling memuliakan, tetapi justru memuliakan diri sendiri. Ya, memuliakan diri sendiri. Banyak orang kan lebih suka taruh foto mungkin di sosial media bukan foto orang lain ya, tapi foto diri sendiri. Atau kalaupun foto orang lain, paling tidak dia ada di situ. Kan begitu ya, coba aja lihat di grup WA ya. Yang kirim foto pasti dia ada di situ juga. Supaya apa? Karena ya mungkin memang cuma mau sekedar kirim foto ya. Cuman hati-hati juga ya, jangan sampai akhirnya yang ada adalah keinginan untuk mempermuliakan diri sendiri. Nah, ini zaman sekarang ya seperti ini ya. Zaman yang mempermuliakan diri sendiri, bukan mempermuliakan orang lain. Jadi bagaimana bisa saling memuliakan? Bagaimana bisa mempermuliakan pribadi yang lain? Ya harus ada kasih. Tanpa ada kasih, tanpa ada kerendahan hati, maka tidak mungkin kita bisa meninggikan yang lain. Kita tidak mungkin bisa meninggikan yang lain. Jadi persekutuan, ya, komunitas, fellowship itu hanya bisa terjadi kalau ada kerendahan hati. Kerendahan hati membawa kita untuk bisa saling memuji
yang lain. Jadi ini yang pertama ya, ada mutual glorification. Ya, tidak menjadi waktu memuliakan yang lain, bukan menjadi self pity. Tidak, tapi justru bersukacita, bersenang karena bisa memuliakan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya Paulus kan katakan ya, di dalam komunitas mari kita belajar untuk bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Nah, ini mutual glorification, mutual love sebenarnya. Seringkali dalam komunitas ada orang yang cuma mau bersukacita dengan orang-orang yang dia mau bersukacita ya karena dia juga senang begitu ya. Tapi kalau teman-temannya sudah tidak senang, ya dia sudah nggak mau bersekutu. Ya, jadi dia tidak mau berduka cita dengan yang berduka cita. Dia cuma mau bersekutu dengan yang sukacita. Tapi juga ada yang hanya mau berduka cita sendiri tanpa berduka cita di dalam komunitas ya. Jadi mari kita belajar untuk bersukacita dan berduka cita bersama-sama di dalam satu komunitas. Nah, di situ ada empati kan ya. Di situ ada empati. Ya, jadi komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang bisa saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman. Nah, Yesus demikian ya. Yesus demikian. Yesus itu kan merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan dia menanggung dosa yang harusnya kita terima. Nah, ini ya, Yesus, mari kita belajar dari Yesus sehingga bisa ada mutual love dan mutual glorification. Ini yang pertama ya, mutual glorification. Yang kedua, mutual cooperation. Ada saling bekerja sama di antara Allah Tritunggal. Ada saling bekerja sama. Jadi di dalam Allah Tritunggal bukan berarti kalau satu bekerja maka yang lain tidak bekerja. Tidak ya. Bukan berarti kalau satu bekerja maka yang lain tidak mendapatkan tempat. Tidak. Satu bekerja tapi yang lain pun juga ada tempatnya. Nah, ini seperti gambaran gereja sebenarnya ya. Gereja itu kan satu tubuh dan saling bekerja bersama. Tapi sebelum sampai kepada gereja, mari kita lihat dulu di dalam Allah Tritunggal bagaimana saling bekerja sama satu dengan yang lain. Agustinus itu mengatakan begini ya. Di dalam Allah Tritunggal, each are in each, and all in each, and each in all, and all are one. Jadi masing-masing ada dengan yang lain, each are in each. Dan semua ada di dalam satu sama lain, all in each, dan each in all. Masing-masing juga ada di dalam yang lain, and all are one. Nah, ini main kata-kata ya. Tapi poin dari Agustinus itu adalah saling berkait satu sama lain. Nah, ini istilahnya adalah perikoresis, saling berkait satu sama lain. Perikoresis itu maksudnya saling bersentuhan dengan yang lain, saling berikat satu dengan yang lain, itu perikoresis. Going around itu perikoresis ya. Jadi saling bekerja bersama. Nah, jadi Allah Tritunggal itu dipersatukan di dalam karya. Mari coba kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Yang laki baca 37, kemudian yang wanita membaca 38. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Ya, jadi Allah Tritunggal itu dipersatukan di dalam karya di sini ya. Jadi ada kerjasama di dalam Allah Tritunggal dan dipersatukan di dalam pekerjaan ini. Misalkan ambil contoh ya, di dalam penciptaan. Siapa yang biasa kita katakan dialah yang mencipta? Allah Bapa ya. Tapi apakah Anak dan Roh Kudus tidak bekerja? Tidak kan ya. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan Sang Firman juga
menjadi sumber kehidupan. Jadi firman bekerja. Allah mencipta melalui firman, melalui Sang Anak Allah, melalui Kristus. Jadi Bapa ini yang ditekankan. Dia yang menjadi creator. Kita kan tidak mengatakan creators ya, tidak kan ya. Kita mengatakan creator. Siapa creator? Allah Bapa. Tapi bukan berarti Allah Anak dan Allah Roh Kudus tidak bekerja. Penekanannya ada pada Bapa, tetapi Anak dan Roh juga bekerja. Contoh yang lain, penebusan. Penekanannya pada siapa? Allah Anak ya. Maka kan kita tidak mengatakan saviors. Kita mengatakan savior. Siapa saviornya? Kristus. Tapi apakah Bapa dan Roh tidak bekerja? Tidak. Bapa yang mengutus Anak. Roh Kudus yang kemudian membawa orang kepada Kristus. Nah, jadi Bapa dan Roh Kudus juga bekerja, tapi penekanannya ada pada Anak di dalam karya penebusan. Pengudusan bagaimana? Tekanannya ada pada Roh Kudus, ya. Tapi semua juga bekerja. Ya, Alkitab mengatakan darah Kristus menguduskan. Kasihnya Bapa itulah yang pelihara engkau di dalam pengudusan. Nah, jadi Bapa dan Anak bekerja, tapi penekanannya ada pada Roh Kudus. Nah, jadi kita lihat ya saudara-saudara sekalian, ada kerja sama. Makanya Yesus mengatakan yang Bapa kerjakan, aku juga kerjakan. Ada mutual cooperation, kerja bersama di dalam apa? Di dalam karya keselamatan. Nah, saudara, karya keselamatan yang tadi kita lihat itu bukan gambaran gotong royong ya. Kalau gotong royong itu bagaimana kira-kira? Semua kerja semua, itu gotong royong ya. Semua kerja semua. Nah, tapi ada juga gambaran yang lain ya, yaitu gambaran division of labor. Nah, division of labor itu seperti kalau misalkan orang kerja suatu kapal yang besar ya, maka satu bagian mungkin dia cuman kerja ya cuman itu terus. Misalkan dia kerjanya untuk pasang plat begitu ya, terus dia cuman tahu ketok saja. Yang lain dia tidak tahu apa yang lain lakukan. Ini namanya division of labor. Nah, ini biasanya di barat. Kalau gotong royong Asia, saudara. Tapi Allah Tritunggal bukan demikian ya. Allah Tritunggal itu bekerja bersama, yet ada penekanan yang berbeda. Nah, nanti kita akan lihat ya kaitannya dengan gereja seperti apa. Jadi mutual cooperation iya, tapi bukan gotong royong. Dan mutual cooperation yang bukan division of labor, tapi mutual cooperation yang memang khas Allah Tritunggal. Bekerja bersama untuk proyek bersama, visi bersama, tetapi ada penekanan yang berbeda. Ada yang lebih mendominasi dibanding yang lain. Nah, maka di dalam gereja juga begitu saudara-saudara sekalian ya. Komunitas gereja juga harus demikian. Kita ini adalah satu tubuh. Dan kita mengerjakan satu pekerjaan. Yaitu pekerjaan yang diberikan oleh siapa? Sang Kepala, yaitu Kristus. Jadi kita ini disatukan oleh apa? Pekerjaan Allah. Jadi kalau bicara komunitas, bicara fellowship, apa yang membedakan fellowship gereja dan fellowship social club? Bedanya adalah bukan karena kita kumpul-kumpul di hari Minggu, yang di tempat lain kumpul-kumpul hari Sabtu mungkin begitu ya, karena pas tidak kerja. Bukan itu, tapi bedanya adalah kita berkumpul untuk pekerjaan Allah. Jadi kalau begitu nggak boleh dong ngopi bersama, nggak boleh dong main bersama. Ya bukan itu poinnya ya, tapi maksudnya adalah kita bukan hanya sekedar kumpul demi kumpul itu sendiri, bukan. Kita bukan hanya sekedar kumpul demi karena kita kesepian mungkin, bukan. Kita kumpul karena mau ada visi bersama yang kita kerjakan. Nah, kiranya komunitas pemuda kita ini boleh menghasilkan karya yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apa itu? Ya ini mesti kumpul, baru bisa dapat ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk mengerjakan kehendak Allah. Jadi komunitas Kristen adalah komunitas yang berkumpul untuk visi kerajaan Allah. Sebagaimana Allah Tritunggal juga bekerja bersama untuk visi keselamatan. Nah, jadi
sekali lagi ya, gambaran Allah Tritunggal itulah yang menjadi gambaran komunitas kita. Kita bukan sekedar kumpul karena sekali lagi demi kumpul itu sendiri, demi mengisi waktu, demi ya sekedar temu kangen, bukan. Tapi jauh lebih dari itu. Kita kumpul karena kita mau kerjakan pekerjaan Allah. Nah saudara, pemuda itu biasanya menjadi komunitas yang justru banyak menghasilkan hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat yang luas kan ya. Indonesia bisa merdeka karena ada pemuda-pemuda yang berpikir mari kita secepatnya tangkap Soekarno supaya bisa dideklar kemerdekaan. Jadi pemuda itu selalu identik dengan menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi masyarakat. Nah, bagaimana dengan pemuda Kristen ya? Di daerah pemuda Kristen justru ya banyak kumpul-kumpul mungkin cuma untuk minum-minum saja ya. Atau ya kumpul-kumpul ya sekedar kegiatan saja. Tapi tidak ada perbincangan, tidak ada keseriusan, tidak ada perjuangan untuk menggenapi visi Allah. Nah, mari sebagai pemuda gereja kita berkumpul untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Sesuai yang dibilang di sini di dalam Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dan dia disatukan dengan Bapa melalui pekerjaan. Nah, saudara, jadi kita itu disatukan dengan Allah juga melalui pekerjaan. Kita berpartisipasi di dalam komunitas Allah Tritunggal di dalam atau melalui pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang berkaitan dengan visi Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita itu dibukakan kesempatan bukan cuma berkomunitas dengan saudara seiman, tapi juga berkomunitas dengan Allah Tritunggal. Karena dengan kita mengerjakan pekerjaan Allah, kita berarti bersama-sama juga dengan Allah Tritunggal menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Ya, inilah komunitas Kristen, saudara-saudara sekalian. Komunitas Kristen harus bersatu, berkumpul untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dan mengerjakannya bagaimana? Ya, semua berbagian, tetapi ada penekanannya sesuai dengan karunia masing-masing. Ya, sesuai dengan karunia masing-masing. Ada unity, tapi ada juga diversity. Tapi tidak menjadi uniform. Ya, tidak menjadi sama semua. Ya, kalau itu komunisme ya, semua sama. Potongan rambut sama, baju sama, apalagi yang sama. Film yang ditonton sama, ya, beritanya semua sama yang diaksesnya, itu komunisme ya. Kita bergabung bukan menjadi seragam. Kesatuan itu bukan keseragaman ya. Kesatuan itu ada diversity, tapi diversity tidak menghasilkan chaos, tidak menghasilkan kekacauan. Diversity menghasilkan harmoni. Nah, ini konsep Allah Tritunggal. Unity tidak menghasilkan uniformity, diversity tidak menghasilkan chaos, tapi justru diversity menghasilkan harmoni. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya ini boleh terjadi di tengah-tengah kita. Kita bersatu, bukan semua jadi sama satu dengan yang lain, dan kita bersatu bukan akhirnya jadi chaos, tetapi kita bersatu di dalam harmoni, saling melengkapi sesuai dengan karunia masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, ini panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lanjutkan sedikit bagian ini ya, di dalam komunitas yang seperti ini maka perlu ada order sekaligus subordinasi. Nah, ini ada di dalam Allah Tritunggal ya. Dalam Allah Tritunggal itu ada ordo sekaligus ada subordinasi. Ordo berarti ada Allah Bapa, dia yang mengutus Allah Anak. Allah Anak, dia yang kemudian mengutus Allah Roh Kudus untuk membawa orang datang kepada Allah Anak. Nah, ini ordo ya. Dan karena ada ordo maka juga ada subordinasi ya. Subordinasi, jadi ada yang tunduk kepada yang lain. Bapa memerintah, Bapa memberikan kehendaknya bagi anak, anak tunduk kepada Bapa.
Roh Kudus tunduk kepada Anak dan kepada Bapa. Nah, ini subordinasi. Tunduk tidak membuat orang itu menjadi inferior ya. Jadi tunduk bukan membuat orang menjadi inferior, bukan. Sekaligus yang memimpin tidak membuat orang menjadi superior, bukan, tidak. Di dalam Allah Tritunggal semua sama, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Co-equal, co-substansial, sama-sama dan sama substansi, sama derajat dan sama substansi. Baru bisa ada mutual cooperation kalau demikian. Ya, jadi sekali lagi ya, dalam komunitas perlu ada yang memimpin tapi tidak merasa superior, dan memang perlu ada yang dipimpin, yang diarahkan tapi jangan merasa inferior. Nah, kalau kita merasa superior atau merasa inferior, maka disitulah ada kesombongan. Nah, di dalam komunitas masalah paling besar itu dua hal itu ya, superioritas dan inferioritas. Itu masalah komunitas. Nah, coba kita lihat sedikit ya di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke 12. 1 Korintus 12, saya bacakan ayat yang ke-14 dan beberapa ayat selanjutnya. 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, dua ayat itu bicara tentang problem apa? Superiority atau inferiority? Ayat 15 dan 16. Inferior atau superior? Problem apa? Informa, bukan. Problem inferior ya. Kenapa? Karena kaki berkata, aku kan bukan tangan. Oh, tangan lebih kelihatan. Tangan lebih dominan. Aku bukan tangan. Ya, tidak ada orang yang berorasi angkat kaki, kan nggak ada ya. Orasinya kan angkat tangan, tangan terlihat. Jadi tangan terlihat, kaki tidak, maka kaki merasa inferior. Kaki jadi self pity. Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Telinga juga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Karena mata yang biasanya dilihat. Kan tidak ada pujian kepada pasangan yang mengatakan, telinga kamu itu bagus sekali ya. Nah, biasanya kan mata ya. Ya mungkin ada kali ya, itu agak unik orangnya. Memuji melihat telinga ya. Biasanya memuji lihat mata. Matamu baik, matamu cerah ya, matamu berbinar-binar. Nah, itu pujian kepada mata, bukan telinga. Telingamu lebar, telingamu tajam. Nggak ada ya. Jadi telinga menjadi rasa inferior ya. Nah, tidak ada inferioritas seharusnya di dalam komunitas gereja. Sebagaimana di dalam Allah Tritunggal juga Yesus tidak merasa inferior. Wah, Bapa menyuruh aku, Bapa mengutus aku, wah aku self pity. Tidak ada. Roh Kudus bawa orang kepada anak, aku jadi inferior. Tidak ada. Semua pada tugasnya masing-masing. Tidak merasa inferior dan tidak merasa superior. Nah, kedua ya, ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini problem apa? Superioritas. Ya, kita tidak bisa merasa superior dibandingkan yang lain. Orang yang superior merasa ya dia tidak butuh yang lain, dia cukup pada dirinya sendiri. Allah kita itu Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Itu istilah teologinya adalah AC, the aseity of God, aseity of God. Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Tapi perhatikan, dia cukup di dalam 3 pribadi. Ya, jadi tetap tidak cukup pada diri sendiri satu pribadi, tidak, tapi cukup di dalam komunitas, cukup di dalam 3 pribadi. Nah, jadi kita menolak superiority, saudara-saudara sekalian. Bapa tidak merasa superior karena dia yang memimpin anak, dia yang mengirimkan Roh Kudus. Tidak. Yesus juga tidak merasa superior karena Roh Kudus yang membawa orang kepada dia, maka dia yang superior. Tidak. Yesus justru memuji Roh Kudus, Yesus memuliakan Roh Kudus. Dan Bapa memuliakan anak.
Jadi bagaimana cara supaya tidak saling merasa superior dan inferior? Mesti saling memuliakan, kan ya. Kita tidak akan merasa superior kalau kita memuliakan yang lain. Ya, dan kita juga tidak akan merasa inferior jikalau kita sadar bahwa posisi kita ini adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi kita mesti sadar anugerah Allah sehingga kita tidak merasa inferior. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, di dalam komunitas, mari kita hilangkan superioritas dan inferioritas. Karena kalau itu ada, kita tidak bisa berjuang bersama untuk menjalankan kehendak Allah. Tidak bisa. Yang terjadi adalah kita saling menuduh yang lain. Kita saling suspicious dengan yang lain. Oh, dia suruh-suruh saya terus ini ya. Oh, dia ini tidak pentingkan saya, dia tidak mau pakai saya dan lain sebagainya. Yang ada saling menuduh, yang ada suspicious, kecewa dan lain sebagainya. Atau tidak dianggap, merasa tidak dihargai. Nah, itu problemnya kan satu saja. Masalah inferior atau superior, yang intinya satu, kesombongan. Tidak ada kerendahan hati. Mari kita hilangkan semua itu sehingga kita bisa menjadi komunitas yang bisa mengerjakan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk ada mutual cooperation, mari kita saling melayani, saling memuliakan satu sama lain. Terakhir ya, di dalam Allah Tritunggal, relasinya adalah relasi yang inklusif. Relasi yang inklusif. Nah ini ya, mari kita buka bersama 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalimat terakhir ya, persekutuan kami, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Siapa ini yang mengatakan bahwa dia bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal? Wah, ini kan persekutuan tinggi sekali ya. Itu kan seperti kita bilang kepada teman kita atau kepada saudara kita, saya ini punya persekutuan elit. Siapa persekutuan elitnya? Siapalah begitu ya. Nah, saudara, di sini seolah-olah di sini ada persekutuan yang elit ya, yaitu persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa bisa ada persekutuan seperti ini? Bukan karena Yohanes yang mengatakan ini Yohanes, bukan karena Yohanes itu memang cocok untuk persekutuan dengan Allah Tritunggal, bukan. Tetapi karena Allah Tritunggal yang membuka diri terhadap persekutuan tersebut. Nah, jadi sekali lagi ya, di sini Yohanes mengatakan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Wah, Yohanes sangat keren, bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Berarti Yohanes yang cocok dengan Allah Tritunggal. Bukan. Sebaliknya, justru Allah Tritunggal yang membuka diri sehingga umat Allah bisa bersekutu dengan pribadi-pribadi yang ada di dalam Allah Tritunggal. Bapa dan anak membuka persekutuan dengan kita. Jadi di dalam Allah Tritunggal, saudara-saudara sekalian, ada ruang untuk yang lain. Ruang untuk umat Allah. Mari kita coba lihat bersama ya, Yohanes 17 ayat 21. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ayat yang muncul di dalam brosur ya, Yohanes 17 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku, saling mengisi satu sama yang lain. Tapi saling mengisi tetap masih ada room, tetap masih ada ruangan, tetap masih ada space. Dan space itu untuk kita, supaya kita di dalam mereka, supaya kita di dalam Allah Tritunggal.
Jadi saudara-saudara sekalian, makanya Yesus itu kan mengatakan begini ya. Marilah yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu ruang kan ya. Letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kita akan mengimajinasikan ruangan yang lebar kan, yang luas, baru bisa ada kelegaan. Kita nggak mungkin bilang, aduh aku tersesat, tersesak gitu ya, kesesakan, maka aku mau masuk ke dalam WC saja. Nah itu makin tersesak kan ya. Jadi kita butuh ruangan yang luas. Oh aku nggak enak, rasa tersesak ini, sulit nafas. Bagaimana caranya? Keluar di luar, cari udara segar. Maka Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa bisa memberi kelegaan? Karena ada ruang yang luas. Di dalam Allah Tritunggal ada ruang yang luas, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Bahkan saudara-saudara sekalian, di atas kayu salib, Bapa sampai rela meninggalkan anak, dan anak rela juga ditinggalkan oleh Bapa. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ini jelas-jelas persekutuan yang tidak eksklusif sama sekali. Ini persekutuan yang sangat inklusif. Sampai-sampai saking inklusifnya, Allah Tritunggal itu berkorban bagi kita. Bapa berkorban mengirimkan anak, anak berkorban bagi kita, mati bagi kita, supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih itu seperti ruang yang luas. Kasih memberikan ruang. Di dalam Efesus Paulus mengatakan kan ya, engkau harus mengenal kasih Allah yang panjang dan lebar, yang tinggi dan dalam. Itu ruang kan ya, konsep ruang, konsep 4 dimensi, panjang, lebar, tinggi dan dalam. Masuklah ke situ, kenallah Allah di dalam ruangan Allah yang penuh dengan kasih itu. Maka saudara-saudara sekalian, kasih memberi ruang, kasih tidak membuat orang tersesak. Dan sekarang bagaimana kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal? Melalui iman, melalui percaya, dan melalui melakukan kehendak Allah. Itu yang tadi ya. Kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal di dalam melakukan kehendak Allah. Kita bersekutu dengan Allah Tritunggal ketika melakukan kehendak Allah. Nah maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, persekutuan Kristen itu bukan cuma persekutuan antara kita-kita, tapi persekutuan Kristen itu persekutuan dengan Allah Tritunggal. Wah itu lebih tinggi lagi. Bukan cuma antara kita, tapi dengan Allah Tritunggal. Tapi bagaimana bisa terjadi persekutuan dengan Allah Tritunggal? Hanya jikalau kita mau melakukan kehendak Allah. Mari kita masuk ke dalam persekutuan ini, dan mari persekutuan kita juga dibentuk sesuai dengan persekutuan Allah Tritunggal. Maka saudara-saudara sekalian, beberapa poin terakhir. Kalau kita mengenal Allah Tritunggal, maka relasi kita adalah relasi yang eksklusif atau inklusif. Yang inklusif saudara-saudara sekalian ya. Jadi makanya ya, KTB kita itu kan KTB yang mesti siap nanti untuk berpisah ya. KTB yang siap mesti untuk pecah. Karena ya ini, kita mau relasi yang inklusif, bukan eksklusif. Ya untuk sementara kita satu dulu begitu ya, supaya kita jangan dipecahkan dulu, supaya bisa bertumbuh bersama. Tapi kalau sudah bertumbuh bersama, kita mesti rela terpecah. Seperti Allah Tritunggal, ini relasi yang inklusif. Saking inklusifnya, Bapa meninggalkan anak. Itu saking inklusifnya, demi supaya kita bisa masuk. Maka dalam relasi kita juga kita mesti rela untuk berkorban, rela mungkin untuk melepaskan untuk sementara relasi kita dengan yang lain, demi supaya apa? Kita bisa memperluas relasi dengan orang lain dan mereka dibawa kepada Allah Tritunggal. Ambil contoh ya. Ya ini bukan relasi gereja ya, tapi mungkin relasi keluarga. Di dalam keluarga, kita mesti rela berpisah juga dengan orang yang kita kasihi untuk sementara waktu, demi supaya kita bisa membawa orang lain bersekutu dengan Allah Tritunggal.
Nah, saya kemarin KKR regional hampir 2 minggu ya ada di Toraja. Dan itu ya sebenarnya kali kedua setelah ada anak saya ada di Toraja dengan waktu yang sekitaran 2 minggu. Tapi yang pertama tidak terlalu terasa ya, karena mungkin anak masih sangat kecil dan juga waktu itu ada poponya di rumah. Nah, tapi sekarang sudah besar ya, sudah bisa main dengan dia, sudah bisa bercanda dan lain sebagainya. Maka 2 minggu pergi ya, wah itu rasa terpisah karena merasakan biasanya dekat dan lain sebagainya, tapi sekarang mesti terpisah karena ada pelayanan. Sampai-sampai saya mulai pikir-pikir, kan sudah tidak terlalu telepon dan lain sebagainya, saya jadi seakan-akan lupa kalau ada anak. Nah, karena sudah lama begitu ya, nggak ada telepon, nggak ada ini karena sudah saking sibuk dan lain sebagainya. Dan dia mungkin sudah lupa, jangan-jangan ada papa begitu ya. Ya, poinnya apa saudara ya? Poinnya adalah kita mesti rela terpisah juga dengan relasi yang kita kasihi demi supaya bisa menjadi inklusif, demi supaya bisa bawa orang lain bersekutu bersama dengan kita dan dengan Allah Tritunggal. Nah, ini gambaran relasi Allah Tritunggal, seperti Bapa rela terpisah dengan anak supaya kita bisa masuk ke dalam relasi Allah Tritunggal. Inilah relasi yang inklusif, bukan relasi yang eksklusif. Tapi terakhir, ingat, persekutuan kita dengan orang, dengan sesama orang percaya, persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, itu adalah persekutuan yang akan dibenci oleh dunia. Nah, mari coba kita lihat ya, Yohanes 17 ayat yang ke-14. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama, 1, 2, ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dunia membenci mereka. Persekutuan dengan sesama orang percaya, persekutuan di dalam Allah Tritunggal, ada harga yang harus dibayar, yaitu dibenci oleh dunia. Kalau kita disukai oleh dunia, jangan-jangan kita tidak bersekutu dengan Allah Tritunggal dan bersekutu dengan orang percaya, malah bersekutu dengan orang berdosa. Itu kalau kita dicintai oleh dunia. Maka kalau kita dibenci oleh dunia, itu wajar. Karena persekutuan dengan Allah Tritunggal itu adalah persekutuan yang dibenci oleh dunia. Kita bukan mau dibenci, tapi kita akan dibenci. Karena itulah yang wajar. Yang tidak wajar, semua disukai oleh dunia. Nah, itu tidak wajar. Nah, mari saudara-saudara sekalian, kita boleh menghidupi hal ini. Dan yang paling terakhir, justru persekutuan yang inklusif itulah yang bisa membawa orang masuk kepada iman Kristen. Nah, ini gambaran di dalam gereja mula-mula. Jadi sebagian membenci kita, tapi sebagian akan tertarik kepada persekutuan kita. Karena melihat ada kasih, karena melihat ada persekutuan yang genuine dari hati yang tulus dan yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran. Mari coba kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47 bagian B. Kisah Rasul 2 ayat 47 bagian B. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi fellowship menjadi sarana untuk bisa memenangkan jiwa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sangat penting. Kita harus menjadi fellowship, harus menjadi komunitas yang menjadi sarana untuk bisa memenangkan orang lain. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Harus inklusif, harus rela berkorban, harus menunjukkan kasih dan lain sebagainya yang menyerupai Allah Tritunggal. Makin kita serupa dengan Allah Tritunggal, makin dunia akan tertarik kepada kita. Nah, itu yang terjadi di sini. Dan dengan demikian jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Fellowship menjadi sarana untuk membawa jiwa. Jadi membawa jiwa bukan hanya lewat pemberitaan Injil, preaching,
witnessing, bersaksi, tapi juga dengan komunitas. Nah, kiranya kita boleh menjadi komunitas yang demikian, komunitas yang membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dulu, dan setelah ini kalau ada yang mau tanya jawab, kita bisa berdiskusi bersama. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami firman. Tuhan memberikan kepada kami prinsip berkomunitas yang berdasarkan komunitas Allah Tritunggal. Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang berkomunitas di dalam ketritunggalannya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang rela mau melepaskan diri dari komunitas yang sudah ada sejak kekal itu, tapi rela untuk melepaskan diri sejenak demi supaya bisa memenangkan orang, memenangkan kami, membawa kami kepada komunitas Allah Tritunggal. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami belajar dari Allah Tritunggal, ajar kami menjadi komunitas yang serupa dengan Allah Tritunggal, sehingga jiwa-jiwa boleh dibawa kepadamu. Orang-orang tertarik untuk masuk bersekutu bersama dengan kami dan dengan Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.